skuad Garuda U23 akan segera melakoni laga pamungkas pada Senin malam besok. Pelatih kepala Gerald van den Burg dipastikan akan berusaha keras untuk memanfaatkan peluang terakhir ini guna meraih kemenangan atas timnas Malaysia. Laga ini bukan hanya soal lolos atau tidaknya Indonesia ke babak berikutnya, tetapi juga menjadi ajang perebutan harga diri antara dua negara serumpun. Timnas Indonesia pun diprediksi akan tampil habis-habisan, memaksimalkan segala potensi dan taktik di atas lapangan dalam duel panas ini. Semangat juang dipastikan akan membara, terutama setelah kemenangan penting atas timnas Filipina pada pertandingan sebelumnya yang sempat menempatkan Indonesia di peringkat pertama. Namun demikian, kemenangan atas Brunei Darussalam yang berstatus sebagai juru kunci nampaknya tidak akan dihitung dalam klasemen akhir. Hal ini membuat posisi Indonesia sejajar dengan Malaysia dalam perolehan poin, sehingga laga pamungkas nanti akan menjadi penentu mutlak. Melihat situasi krusial ini, Van den Burg dipastikan tidak akan melakukan eksperimen lagi dalam menentukan susunan pemain. Subscribe sekarang untuk mendapatkan update terbaru. Tunjukkan dukunganmu dengan like. Berikan pendapatmu di kolom komentar. Bagaimana pendapat kalian? Jangan lupa subscribe, like, komentar, dan dapatkan info terbarunya. Ia akan menurunkan skuad terbaiknya demi menjaga kestabilan permainan dan memperkuat peluang kemenangan. Apalagi setelah melewati dua pertandingan sebelumnya, terdapat sejumlah catatan penting yang akan memengaruhi keputusan dalam menentukan pemain utama. Jam terbang dan kontribusi dalam laga sebelumnya tentu akan menjadi pertimbangan utama untuk menyusun komposisi yang paling solid di laga penentuan nanti. Oleh karenanya, berikut ini merupakan prediksi line up yang akan digunakan oleh Gerald van den Burg pada laga antara timnas Indonesia berhadapan dengan timnas Malaysia di lanjutan fase grup Piala AFF U23 2025. Melihat formasi pada pertandingan sebelumnya, maka Gerald van den Burg berkemungkinan besar akan bermain dengan 4 pemain belakang, 3 pemain gelandang, dan 3 pemain penyerang. Dengan posisi kiper akan dilakukan rotasi dan diisi oleh Cahya Supriyadi. Gerald van den Burg nampaknya akan memberikan jam terbang kepada seluruh penjaga gawang yang dibawa ke dalam pagelaran ini. Namun untuk pertandingan sekelas timnas Malaysia, nama Cahya Supriyadi menjadi nama potensial yang diharapkan dapat menjaga garis mistar gawang. Cahya Supriyadi merupakan nama penjaga gawang yang telah lama selalu menjadi langganan dari skuad Garuda kelompok umur. Jam terbangnya di laga internasional juga terbilang cukup baik sebab dirinya juga memiliki pengalaman menjadi pemain utama saat di bawah asuhan Coach Sintayong. Memasangnya sebagai penjaga gawang di laga melawan timnas Malaysia dapat menjadi opsi terbaik untuk dapat memastikan koordinasi yang efektif di lini belakang. Selain itu, Cahya juga memiliki refleks yang cukup baik yang menjadi modal utama baginya di dalam pertandingan. Muhammad Ferrari. Seperti yang sudah diprediksi sebelumnya, Muhammad Ferrari akan terus bermain sebagai opsi utama di dalam timnas Indonesia U23 sebagai seorang kapten utama. Ferrari yang juga selalu tampil reguler bersama dengan skuad Persija Jakarta dan juga memiliki jam terbang di level senior, membuat sang pemain menjadi opsi paling tepat untuk dipilih sebagai salah satu nahkoda di dalam lapangan pertandingan. Ferrari merupakan tipe pemain bertahan yang memiliki ketenangan namun juga dapat bergerak sangat agresif. Dirinya menjadi salah satu motor serangan di dalam skema permainan penguasaan bola. Dirinya menjadi sosok yang akan mengatur tempo dari belakang dan juga akan memulai serta memutuskan apakah bola akan bergerak cepat atau dikuasai. Perannya pada laga melawan timnas Brunei yang lalu akan kembali dibutuhkan untuk melawan tim kuat seperti timnas Malaysia. Brandon Chunaman. Brandon merupakan salah satu pemain yang cukup tersorot sepanjang jalannya pertandingan kemarin. Dirinya berperan sebagai bek tengah yang membantu Ferrari melakukan komunikasi dengan para pemain gelandang. Dalam laga melawan timnas Brunei kemarin, peran Brandon jauh lebih ke dalam untuk menjadi orang terakhir yang mengamankan garis pertahanan. Namun dirinya dapat tampil sangat solid dan juga mendeliver permainan sesuai dengan keinginan dari tim pelatih. Dengan posturnya yang cukup tinggi dan juga besar, Brandon dapat memaksimalkan dirinya di dalam pemanfaatan situasi bola mati yang kemungkinan besar akan banyak terjadi saat timnas Indonesia berhadapan dengan timnas Malaysia hari ini. Ahmad Maulana. Pada pertandingan melawan timnas Brunei kemarin, Gerald van den Burg memanfaatkan banyak kombinasi di lini sayap lapangan. Hal tersebut tak lepas dari kemampuan para pemain muda kita yang memiliki semangat untuk berlari selama 90 menit jalannya pertandingan. Dan Ahmad Maulana menjadi salah satu nama pemain yang memiliki kontribusi signifikan di dalam proses pembangunan serangan. Apalagi pada babak pertama di saat timnas Indonesia berhasil menjebol 7 gol tanpa balas.
Peran dari sektor sayap kanan sangatlah dominan, yang mana ini diisi oleh Ahmad Maulana dan juga Raihan Hanan yang sangat aktif dan eksplosif. Namun tentu saja satu hal yang perlu diperbaiki pemain muda Arema satu ini adalah terkait keputusan yang terlalu lama. Beberapa kali dirinya mengambil keputusan yang kurang tepat dan membuat skuad Garuda kehilangan peluang. Dan hal ini akan menjadi catatan positif jika sang pemain dapat memperbaikinya saat berhadapan dengan timnas Malaysia. Donitri Pamungkas. Tidak dapat dipungkiri lagi, nama pemain satu ini juga telah memiliki kematangan yang sangat baik di dalam lapangan pertandingan. Sama halnya dengan Ahmad Maulana, Donitri ditempatkan sebagai pemain bertahan yang ofensif dan akan selalu siap berada di ujung sektor sayap lawan. Kemampuannya di dalam kerjasama tim serta pengambilan keputusan yang sangat baik membuat permainan dari skuad Garuda terlihat cair ketika Donitri Pamungkas mengambil alih jalannya bola. Sehingga tentu pada laga melawan timnas Brunei Darussalam, Donitri Pamungkas akan kembali ditugaskan pada posisi yang serupa dan juga tanggung jawab yang tidak terlalu berbeda. Dan tentu saja Gerald Van den Burg juga telah mencamkan untuk seluruh pemain agar tidak menjadi egois ketika membangun skema penyerangan dan bertahan. Robbie Darwish. Meskipun tidak terdapat spotlight sebanyak James Raven, namun 3 gol dari 8 gol yang tercipta lahir dari 3 assist yang diberikan oleh Robbie Darwish. Pada laga perdana melawan timnas Brunei kali ini, nama Robbie Darwish yang semula diragukan performanya kian memudar. Sang pemain mampu tampil tanpa grogi serta dapat melihat seluruh lapangan dengan jelas. Dirinya bahkan bisa membaca arah bola dan melihat ruang-ruang yang berada di kotak penalti yang dapat dimanfaatkan oleh rekan setimnya. Kehadiran Robbie Darwish menjadi modal kunci bagi timnas Indonesia untuk bisa tampil solid, khususnya pada babak pertama yang juga merupakan skuad terbaik yang dimiliki oleh Gerald Van den Burg. Namun tentu saja kemampuan Robbie Darwish memberikan umpan kunci lewat lemparan jauh belum ditunjukkan pada laga kemarin dan pastinya akan menjadi senjata rahasia yang dapat dimanfaatkan oleh James Raven dengan posturnya yang sangat tinggi. Tony Firmansyah. Pemain muda asal Persebaya yang satu ini semakin baik di dalam penampilannya di dalam lapangan pertandingan. Meskipun dirinya tidak secara langsung memberikan kontribusi, namun sisi tengah lapangan dapat berjalan dengan baik berkat koordinasi yang dirinya kelola. Tony Firmansyah mampu membawa jalannya pertandingan dan dapat mengatur kapan skuad Garuda harus menyerang dan menahan penguasaan bola. Selain itu, umpan 1-2 yang dirinya tunjukkan juga menjadi poin yang semakin menarik yang menandakan keberhasilan metode pemusatan latihan selama ini. Namun tentu ini barulah permulaan di mana laga yang sebenarnya baru akan tersaji nanti malam. Dan Tony Firmansyah akan memiliki tugas berat untuk dapat menjadi penghubung yang solid di lini tengah bersama skuad Garuda. Arkan Fikri. Meskipun banyak diragukan, namun pada dasarnya sang pemain merupakan pemain yang juga seringkali mendapatkan pemanggilan untuk ikut serta di dalam pemusatan latihan timnas Indonesia senior. Sehingga tentu tidak akan gempar jika sang pemain mampu menempati posisi utama di dalam pilihan pemain Gerald Van den Burg di dalam kompetisi ini. Arkan Fikri sejauh ini juga mampu memainkan perannya dengan sangat baik sebagai salah satu motor serangan yang membantu striker utama menciptakan keunggulan. Dirinya selalu berada di garis kotak penalti dan akan memanfaatkan situasi bola muntah yang pada laga kemarin berhasil dikonversi menjadi sebuah gol yang sangat apik. Pada laga melawan timnas Malaysia nanti malam, tentu besar harapan para pendukung Garuda untuk kembali melihat Arkan Fikri tampil baik dan memberikan pembeda di dalam jalannya pertandingan. Raihan Hanan. Raihan Hanan menjadi salah satu pemain sorotan di samping James Raven yang memborong 6 gol dalam satu pertandingan. Raihan Hanan sebagai pemain sayap penyerang telah mampu melaksanakan tugasnya dengan sangat baik dengan terus bergerak di sisi lapangan dan memberikan umpan silang yang akurat kepada James Raven. Dengan kecepatan yang dirinya miliki, Raihan Hanan juga terlihat dapat dengan mudah melakukan kerjasama umpan 1-2 yang membuat tim lawan tertinggal jauh. Selain itu, Raihan Hanan juga berhasil mencatatkan namanya di papan skor dari tendangan melengkung yang dia berikan dari luar kotak penalti. Sehingga tentu saja dirinya akan kembali menjadi pilihan utama dari tim pelatih dan akan dimainkan sejak menit awal pertandingan saat berhadapan dengan timnas Malaysia. Victor Detan. Dari keseluruhan daftar nama pemain yang ada, Rahmat Arjuna nampaknya masih terlalu canggung di dalam permainan melawan timnas Brunei Darussalam. Dan Victor Detan menjadi salah satu opsi terbaik yang dapat digunakan untuk mengisi posisi sayap timnas Indonesia. Di level klub, Detan juga sering menjadi pilihan utama tim pelatih dan mampu bermain di level yang cukup tinggi. Pada pertandingan di Piala AFF Senior tahun lalu, Detan juga menjadi sorotan bersama dengan Rafael Struijk sebab dirinya memiliki etos kerja yang tinggi dan mampu berkomunikasi untuk bekerja sama sesama rekan setim.
Sehingga pada laga melawan timnas Malaysia yang membutuhkan tim penyerang lebih solid, memasukkan Victor Detan akan menjadi pilihan terbaik yang dapat diambil oleh Gerald van den Burg. Jens Raven. Meskipun dirinya menghadapi kram jelang akhir laga, namun itu bukan merupakan cedera yang serius dan sang pemain akan kembali tersedia pada laga nanti malam. Jens Raven tentu menjadi salah satu motor serangan dari timnas Indonesia dan juga sekaligus mesin pencetak gol yang selama ini diharapkan.